Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas F2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya membahas sedikit tentang seni musik dalam tradisi pesantren. Kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari musik sofistik itu sendiri. Nah, musik sofistik adalah bentuk ekspresi musikal yang berakar pada ajaran dan praktik tasawuf dalam Islam. Tasawuf sendiri merupakan dimensi mistik Islam yang berfokus pada pembersihan hati dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, musik sofistik bukan berarti sekedar hiburan, melainkan manifestasi dari ajaran dan praktik tasawuf dimensi mistik Islam yang berfokus pada pembersihan hati dan pencarian kedekatan dengan Tuhan. Fungsi utamanya adalah untuk membangkitkan keadaan spiritual yang lebih tinggi, dan itu bukan semata-mata untuk kesenangan yang estetis. Akar dari musik sofistik sendiri bisa ditelusuri hingga dari abad ke-8 Masehi, ketika para sufi mulai menggunakan puisi dan nyanyian dalam praktik spiritual mereka. Tokoh-tokohnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Jalaluddin al-Rumi, dan juga Ibnu Arabi yang memiliki peran penting dalam pengembangan tradisi ini. Di Nusantara, musik sofistik berkembang seiring dengan penyebaran Islam, terutama melalui dakwah para wali dan ulama yang menggunakan pendekatan kultural. Oke, yang kedua adalah musik sofistik dalam tradisi pesantren. Musik sofistik ini memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan yang efektif, terutama dalam konteks pembelajaran spiritual dan sosial di kalangan santri. Nah, melalui keterlibatan dalam aktivitas musik ini, para santri tidak hanya memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menanamkan sikap-sikap yang mendukung hubungan sosial yang harmonis. Kegiatan musik seperti zikir dan qasidah berfungsi sebagai media yang mendalam untuk meresapi ajaran Islam, sehingga menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan spiritual. Musik sofistik sendiri tidak hanya sekedar menjadi bagian dari ritual atau ekspresi kesenian dalam tradisi Islam, tetapi juga berperan sebagai media pendidikan yang sangat mendalam. Dalam konteks pendidikan spiritual, terutama di pesantren atau lembaga pendidikan Islam tradisional, musik sofistik seperti zikir, qasidah, dan juga berbagai bentuk seni Islam yang lainnya itu memiliki fungsi yang sangat strategis untuk membimbing santri dalam pemahaman yang lebih tentang hakikat keimanan, kedisiplinan spiritual, dan juga pengembangan karakter sosial. Kemudian praktik musik sofistik di pesantren ini memiliki beragam bentuk yang mencerminkan ke dalam spiritualitas dan juga pengajaran Islam. Nah, beberapa bentuk utama yang umum dijumpai itu adalah seperti zikir dan hadroh. Zikir merupakan kegiatan mengingat Allah yang dilakukan secara lisan dan hati dengan mengulang-ulang nama-nama Allah atau pujian-pujian kepadanya. Di beberapa pesantren, zikir dilakukan dengan iringan alat musik tradisional seperti rebana yang menciptakan suasana spiritual yang mendalam dan menyentuh hati. Terus juga hadroh yang seringkali dikaitkan dengan zikir, melibatkan kelompok yang menyanyikan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah, dan juga diiringi dengan tabuhan rebana. Yang kedua ada qasidah. Qasidah merupakan bentuk puisi atau nyanyian berirama yang berisi pujian kepada Allah, Rasulullah, atau para wali. Di pesantren sendiri, qasidah sering menjadi sarana penting dalam menyampaikan ajaran sofistik dan pesan-pesan moral. Syair-syair dalam qasidah ditulis dalam bahasa Arab atau tertulis dalam bahasa lokal dengan makna yang mendalam dan juga penuh cinta kepada Sang Pencipta. Nah, melalui lantunan lirik yang menyentuh hati ini, santri diajak untuk merenungkan
keagungan Tuhan dan menghayati makna spiritual dari setiap kata yang dinyanyikan. Terus yang ketiga ada pertunjukan seni. Di beberapa pesantren, seni sufistik bukan hanya terbatas pada musik dan juga nyanyian, tetapi juga melibatkan unsur tari dalam bentuk pertunjukan seni. Seni pertunjukan ini seringkali diadakan dalam perayaan-perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau perayaan lainnya yang berkaitan dengan tradisi Islam. Nah, dalam pertunjukan seni ini juga menggabungkan unsur musik, puisi, dan tarian sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Allah dan juga Rasul. Tari yang dilakukan itu seperti tari sufi, biasanya menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju kedekatan dengan Tuhan. Secara keseluruhan, praktek musik sufistik di pesantren bukan hanya untuk seni semata, tetapi juga sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan pembentukan jiwa yang mendalam. Kegiatan ini dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan spiritualitas sehingga bisa membangun solidaritas dan rasa persaudaraan di kalangan santri dan juga masyarakat. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kurang pemahaman atau gimana, mohon saran dan juga kritiknya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.